Shalom, selamat pagi bersama saya Timotius Kurniawan dari Kota Probolinggo. Pagi hari ini saudara masih bersama-sama dengan saya untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Seberapa yang kita pelajari, sekalipun itu hanya singkat, hanya sedikit, tapi hati kita benar di mata Tuhan, hati kita tulus untuk mencari Tuhan, Tuhan beracara bagi kita. Amin, haleluya. Baik, kita buka sebentar Alkitab kita di Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ketika Paulus dia itu mengadakan suatu pelayanan di Efesus, dia itu mendapatkan pewahyuan dan pengenalan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus untuk umatnya, untuk gerejanya, untuk kita mengerti posisi di mana kita berada ketika kita menyembah Yesus. Kita berada di mana ketika kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Coba lihat sebentar. Di ayat yang ke-8, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu, dan bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Paulus mengatakan bahwa kita untuk dengar firman, kita datang ke gereja, kita beribadah, kita memuji memuliakan Tuhan, itu adalah kasih karunia. Keinginan kita sendiri gak sampai di situ. Kenapa saya katakan demikian? Daging kita itu lebih suka untuk kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang berguna bagi diri kita sendiri. Kita lebih suka berdagang karena kita bisa mendapatkan hasil, sekalipun itu hari-hari atau waktu untuk beribadah, ya. Kita lebih suka untuk kita mencari keuntungan karena itu bisa menjamin masa depan kita, anak cucu kita dan lain sebagainya. Kita lebih suka refreshing, ya, daripada kita datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, daripada beribadah kepada Tuhan. Kita suka mengumbar hobi, menyalurkan hobi kita karena hari-hari yang lain bekerja, begitu hari libur kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan menyalurkan hobi, dengan berinteraksi, dengan kumpul-kumpul, bahkan kita wisata kuliner dan lain sebagainya. Terutama bila ada kondangan atau bila ada undangan, kita lebih suka datang di tempat-tempat yang seperti itu. Jujur saya katakan, itu adalah manusiawi, itu adalah daging kita sendiri. Tidak ada seorang pun dari lahir yang langsung begitu dia sudah memutuskan dalam hidupnya, kata aku mau ke gereja, aku mau memuji Tuhan, aku tidak mau yang lain. Gak ada, nonsen. Karena kita itu dulu berada di dalam pelanggaran-pelanggaran ini di mata Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh kematian Yesus, oleh kematian Kristus, kita sudah semakin dekat dengan Tuhan. Kita diperkenalkan dengan dunia rohani, dengan apa yang selama ini belum pernah kita dengar, belum pernah kita kenal, belum pernah kita lihat. Tapi Tuhan yang memberikan kasih karunia, bukan bagi umatnya, bagi gerejanya, supaya kita bisa mengenal Tuhan, Allah kita, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, dan tujuan dari kehidupan kita. Ini semua saya katakan kasih karunia, bukan usaha kita, tapi Tuhan yang memberi. Begitu Tuhan itu memberi di dalam hati kita, di dalam batin kita, kita ada kerinduan untuk dengar firman seperti yang online semacam ini, ya. Kita mau datang di onsite untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan bersama-sama. Kita mencari di mana ada kebenaran diberitakan. Kita rindu untuk mendengarkan. Ini semua adalah kasih karunia. Jujur, daging kita nggak suka semua itu. Daging kita suka seperti yang saya uraikan tadi di depan. Sehingga seharusnya kita tuh mati oleh pelanggaran kita. Tapi lewat kematian Yesus, lewat kematian Kristus, kita didekatkan dengan Allah. Lewat rohnya, Tuhan tuh memberikan kasih karunia kepada kita, untuk kita tuh bisa mengenal Dia di dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya itu adalah buatan Allah. Kita itu buatan Tuhan.
Sejak awal penciptaan, manusia itu sudah diciptakan dari debu dan tanah liat, diberi oleh Roh Allah, sehingga manusia itu bisa hidup. Dan ketika manusia itu sudah bisa mengenal Tuhan, membedakan mana yang baik dan yang jahat, maka Tuhan pun memberikan kasih karunia, membentuk saudara dan saya pada waktu kita dikandung di perut ibu kita. Yesaya yang mengatakan seperti itu. Dia yang memanggil dengan nama kita. Tuhan sudah memberi nama, dan Tuhan sudah menandai bahwa ini adalah miliknya. Dan karena kita hidup di dalam dunia ini, yang minim sekali pengenalan kebenaran akan firman Tuhan, kita juga mengikuti hal-hal yang normal, hal-hal yang umum. Sekalipun hal itu nggak normal, nggak umum di mata Tuhan. Kita lebih mengikuti dunia karena tuntutan dan lain sebagainya. Akibatnya pelanggaran-pelanggaran kita ini tadi, kalau pada waktu itu divonis dan ditimbang, kita tuh seharusnya binasa. Tetapi oleh kasih karunia Allah yang begitu besar pada umatnya, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, untuk turun di dunia, menebus dosa saudara dan saya. Lewat kematian Yesus itu pula, maka kita yang seharusnya binasa oleh karena pelanggaran ini, kita dikasih kasih karunia, diberi keselamatan, untuk kita ditarik menjalankan, melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang baik. Segala dosa kita, segala kutuk kita dipikulnya. Kita yang dulunya seharusnya binasa, sekarang kita sudah dekat dengan Allah, kita sudah dekat dengan Kristus, kita diberi pengenalan kebenaran. Gereja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus memang berat sekali untuk pada hari-hari libur atau hari-hari setelah kita bekerja, kita itu untuk suruh beribadah kepada Tuhan. Itu berat sekali. Itu butuh perjuangan, itu butuh peperangan. Beberapa banyak yang mengatakan harus mengorbankan waktu, tenaga, tempat, biaya, dan lain sebagainya. Ya, belum lagi bila banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan karena itu menjanjikan keuntungan. Dilema dalam hal ini banyak sekali yang dilakukan untuk mereka memilih ke dalam bisnisnya. Jarang sekali mereka itu memilih untuk beribadah kepada Tuhan dulu. Tapi itulah kita ya, kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih hidup sebagai manusia, sifat kita juga manusiawi ya, karena pertimbangan-pertimbangan logis itu tadi, maka hal itu dilakukan. Tapi Tuhan lewat Paulus diberikan pewahyuan kepada umatnya, kepada gerejanya di Efesus, bahwa Tuhan itu memberikan kasih karunia untuk supaya kita itu dekat dengan Allah, supaya kita dengar firman Allah. Nah, pada saat saudara mendengar, iman itu akan timbul. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dengan iman itu pula kita mengecap, kita mengenal kasih Allah. Kalau saudara dalam keadaan terpuruk, kalau saudara dalam keadaan yang terdesak, kalau saudara dalam keadaan yang tidak berdaya, Tuhan suatu kali dia itu mengirim penolong yang tidak pernah kita duga sama sekali. Seorang pribadi datang, seakan dia tahu kesusahan kita, dia tanpa banyak bicara, tanpa pegali apa, dia langsung menolong kita. Entah itu dengan finansial, entah itu dengan pekerjaan, entah itu dengan ya mencarikan jalan supaya kita bisa mendapatkan suntikan modal untuk kita bisa bangkit lagi dalam usaha kita. Saya katakan, itu adalah kasih karunia untuk yang pertama kali. Tetapi seringkali kita itu lupa bahwa kasih karunia ini Tuhan yang memberikan. Dan kita menilai pribadi person ini tadi yang menolong kita, dia sebagai dewa penolong kita. Makanya ketika nggak cukup, kita datang lagi, kita berharap sekalipun kita tidak minta tolong, tapi kita berharap untuk supaya kita dapat ditolong lagi untuk yang kesekian kalinya. Tetapi saya katakan kepada saudara, justru yang kedua ini bukan kasih karunia. Karena apa? Karena kita sudah melihat, karena kita sudah tahu, karena kita sudah bisa mengharapkan bahwa personel ini mampu melakukan hal yang seperti itu kepada kita. Tetapi ketika hal itu tidak terjadi, dia tidak menolong, mulai rasa kecewa itu ada di dalam diri saudara dan diri saya. Ya. Sehingga
kita pun akan semakin antipati. Ketika kita tahu bahwa dia itu orang Kristen, anak Tuhan, mulai keluar hujatan, bully dalam mulut kita. Kok gitu anak Tuhan? Kok gitu orang Kristen? Sudah tahu saudaranya seperti ini kok nggak ditolong? Ya, saya beritahu kepada saudara, seseorang menolong saudara ketika Tuhan menggerakkan pertama kali tanpa kita ketahui, tanpa kita perhitungkan, dia sudah menolong, itu datangnya dari Tuhan. Tapi kalau sudah kedua kali, ketiga kali, otomatis si pemberi personil ini tadi memiliki suatu penilaian yang underestimate, di bawah standar bagi saudara yang datang, bagi orang-orang yang lain yang datang minta tolong sama dia. Siapapun orangnya, sebaik apapun, sekaya apapun, sedermawan apapun juga, dia akan memberikan nilai kurang terhadap pribadi yang sudah lebih dari satu kali minta tolong kepada dia, atau yang sudah lebih dari satu kali ditolong oleh dia. Selalu ada penilaian di bawah standar, sehingga kalau dia tersenyum bukan senyum yang tulus seperti pertama kali tadi. Kalau dia menerima, ya dia hanya asal ngomong, ada perlu apa langsung dikasih, atau sedikit dikasih nasihat, atau sedikit dikasih firman, atau sedikit dikasih petuah, walaupun ujung-ujungnya ditolong, itu pun tidak bisa berkesinambungan atau berkelanjutan. Tapi kalau kasih karunia Allah itu turun tanpa kita duga, orang ini tadi itu langsung memberikan pertolongan kepada kita. Dan di sini ketika kita sudah ditolong, mengucaplah syukur kepada Allah karena ini kasih karunia. Kita berhak terima kasih, bersyukur kepada yang menolong kita. Tetapi terlebih itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah. Masuk dalam kamar doa, kita nggak tahu apa-apa Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, nggak mungkin si A, si B ini tadi datang dengan memberikan pertolongan, dengan pertolongan yang luar biasa. Tanpa kita pikir loh. Dan tanpa kita hitung. Dan dia tanpa meminta imbalan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu Tuhan yang menggerakkan. Karena apa? Begitu besar kasih karunia Allah itu kepada kita. Anaknya yang tunggal pun dikaruniakan bagi kita. Apalagi hal-hal material, apalagi hal-hal bisnis, apalagi hal-hal kesehatan, apalagi hal-hal penyelesaian problem dan masalah. Simple kok itu, kecil kok itu. Nah, pada saat kita itu sadar bahwa ini semua kasih karunia Allah, kita ucap syukur kepada Tuhan. Kita dengar firman-Nya, kita memuji Tuhan, kita berdoa, dan kita beribadah. Saudara, saya beritahu, di situ langkah-langkah kita itu pun akan ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia, yang mengandalkan Dia, bukan mengandalkan penolongnya. Sekalipun engkau sebagai pemimpin di sana, engkau mengalami kesusahan, anak buahmu yang menolong. Ini semua karena kasih karunia Allah. Kalau bukan kasih karunia Allah, nggak mungkin dia datang dengan sukarela menolong saudara dan saya. Sama kan? Saudara dan saya, kita pun sama. Kita menolong seseorang. Karena kita tergerak oleh belas kasih. Ini pun belas kasih Tuhan yang memberikan. Karena kita diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan kita respon. Kita menolong seseorang tanpa pamrih. Tapi cukup satu kali. Dan ketika dia datang kedua kali, otomatis pengenalan hati kita, waduh orang ini memanfaatkan. Ya sudahlah, karena aku sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen daripada dihujat, ya aku berilah, tapi tidak seperti yang pertama. Mungkin separuhnya, mungkin seperempatnya, atau berkurang. Dan orang ini pun datang lagi. Mulai lagi, ada penilaian. Nggak punya muka ini orang. Wah, nggak punya malu ini orang. Mulai kita kasih nasihat, mulai kita kasih firman. Walaupun dimarahi, ya dikasih sedikitlah ongkos untuk pulang. Itu saudara, itu saya. Kenapa? Karena kita tuh masih hidup di dalam pelanggaran. Halo, haleluya. Kita bukan hidup sepenuhnya di dalam kasih karunia Allah. Tuhan memberikan kepada kita perbuatan-perbuatan untuk melakukan perbuatan baik. Bukan hanya materi yang kita utamakan untuk menolong seseorang. Tapi yang terutama,
kesaksian dari mulut saudara dan saya. Bagaimana saya bisa hidup seperti ini? Bagaimana Tuhan bisa memberkati saya seperti ini? Karena saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika pertolongan itu datang, saya mengucap syukur bahwa pertolongan datangnya dari Tuhan. Tidak ada di dunia ini orang yang gak pernah ditolong oleh orang lain. Sekalipun dia konglomerat, sekalipun dia itu orang yang kaya raya, dulu-dulunya pernah ditolong oleh seseorang. Dan seseorang itu bisa menolong dia oleh karena Tuhan yang menggerakkan, kasih karunia Allah berlaku. Kalau dalam hal-hal materi aja Tuhan memperhatikan sampai seperti itu, bagaimana kalau Tuhan memberikan hidupnya? Apa sebenarnya maksud Tuhan dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya? Saya katakan di atas kebenaran Alkitab ini, Tuhan memberikan nyawanya supaya saudara dan saya diselamatkan. Bahwa hidup kita itu bukan hanya melulu masalah materi, tapi hidup kita itu pun harus terikat, melekat oleh karena kasih karunia dan berkat Allah. Nah, pada saat saudara menolong orang untuk kedua kalinya, kasih firman. Tuhan bisa menjadikan saya seperti ini, karena saya dulu seperti ini. Dan ketika saya belum mengenal Tuhan, saya ditolong, saya ngerti siapa si A itu. Gak ada hubungan apa-apa sama saya. Tahu-tahu dia bisa menolong, mengangkat saya. Dan saya sadar, ini pertolongan datangnya dari Tuhan. Saya mencari siapa Tuhannya si A. Dan Tuhan pun akan dengan senang hati memberikan pengenalan kebenaran firman-Nya kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya kenapa saya sampai hari ini masih suka, masih ingin selalu mendengarkan firman Allah. Bagaimanapun waktunya, bagaimanapun kondisinya, mau pandemi, onsite, online, terserah. Yang penting aku mendengarkan firman Allah. Ketika aku mendengar firman Allah, dan aku berkata, benar ini Tuhan. Aku nggak menghakimi siapa yang berbicara. Saya nggak menilai siapa yang berbicara. Enak aja kamu ngomongin firman, beri, kasih, tolong, tapi kamu sendiri tidak pernah nolong. Sudah, nggak usah dikomeni. Hal-hal komen-komen yang seperti itu yang menutup gerak kita, langkah kita untuk kita dekat dengan Allah. Kita mau dekat kok. Sekalipun siapa yang berbicara tentang firman Allah, kita ambil firman-Nya. Dan ketika firman itu kita renungkan, firman itu benar. Kita puji Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menetapkan langkah-langkahku. Langkah-langkah orang benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Wow. Luar biasa. Saudara mau ditetapkan Tuhan langkah-langkahnya? Puji dia, sembah dia. Ketika engkau mendengar firman-Nya. Ketika engkau mendengar kebenarannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita mau berkenan kepada Tuhan. Supaya apa sih? Supaya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan. Dan jalan yang kita tempuh itu selalu dibuat mulus, dibuat lurus. Dan tidak pernah dengan berbagai macam rintangan. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi saudara dan saya. Itu maksud saya. Itu maksud firman Allah. Sehingga ketika saudara berharap kepada Tuhan, saudara tidak akan mencari pertolongan kedua kali kepada si A lagi. Tetapi engkau berharap kepada Tuhan dan Tuhan menetapkan langkah-langkahmu. Tuhan juga bisa merubah bisnismu. Tuhan juga bisa merubah kehidupanmu. Tuhan juga bisa merubah setiap usahamu. Tuhan bisa merubah setiap pelayananmu. Karena apa? Tuhan kita itu Allah yang suka dengan perubahan. Karena Tuhan itu selalu berubah dari setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Bukan monoton. Jam sekian kita seperti ini. No. Kita manusia memiliki kehendak bebas, keinginan bebas. Kalau kehendak bebas kita, keinginan bebas kita untuk selalu memuji memuliakan Tuhan, untuk selalu kita dekat dengan Tuhan, kenapa enggak kita lakukan? Ibadah bukan hanya di gereja, tapi ibadah itu di setiap saat, di setiap engkau berdoa, di kamar doamu terutama. Kita baca firman-Nya, kita renungkan. Ketika kita mendapatkan tema yang baru, kita mengucap syukur. Dan kita memuji memuliakan Allah. Kita menyembah Dia. Agar firman ini tadi menjadi kenyataan hidup di dalam hidup kita. Glory. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Nah, sekali lagi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih karunia. Yang mengaruniakan kepada saudara dan saya. Karunia yang terbesar yang Tuhan berikan, yakni keselamatan jiwa kita. Apa sih artinya hidup kita di dunia ini?
Apa sih artinya Tuhan itu memberikan harta yang melimpah? Apa sih artinya Tuhan memberikan pelayanan yang besar, pelayanan yang menyita banyak waktu? Apa sih artinya Tuhan memberikan kepada kita anak, cucu, menantu, karyawan, dan pegawai? Satu hal, Tuhan mau untuk hidup kita sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang harum di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tetapi seringkali kita tuh kalah dengan hidup manusiawi kita. Kenapa kita kalah? Karena kita masih berharap kepada si A. Kita berharap kepada personel. Kita berharap kepada orang lain. Kita berharap kepada pimpinan. Kita berharap kepada pembesar. Kita berharap kepada pemimpin-pemimpin negara dan orang-orang yang menurut kita dia itu kemampuannya di atas kita. Supaya apa? Supaya kita tuh mendapatkan kedudukan yang baik. Supaya kita tuh mendapatkan proteksi yang baik. Sekali lagi saya katakan salah. Yang benar, kita memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kalau saudara memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mustahil Tuhan memberikan yang terjelek. Tetapi kalau saudara memberikan terbaik kepada personil yang saudara anggap bahwa dia itu nanti bisa mengangkat saudara, siap-siap untuk saudara kecewa. Sekalipun itu pemimpin rohanimu, sekalipun itu majelismu, sekalipun itu pimpinan perusahaanmu, sekalipun itu pejabat di daerahmu, sekalipun dia pejabat di pusat. Ingat, suatu saat engkau akan mengalami suatu kekecewaan. Tapi kalau engkau berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu menetapkan langkah-langkahmu untuk tidak salah melangkah, untuk berada di dalam jalan kebenaran. Nggak mudah, sakit. Tapi itulah ganjarannya yang Tuhan memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Pada saat ganjaran keselamatan yang tadi diberikan, maka Tuhan mengangkat sah saudara dan saya adalah warga negara kerajaan surga. Bahwa para nabi, para rasul itu adalah rekan sejawat, rekan sekeluarga dengan saudara dan saya. Dan akibatnya, sekali lagi, pada saat kita memilih untuk kita berada di dalam jalan kebenaran, untuk ikut firman, akibatnya yang pertama, bulian itu akan turun kepada saudara. Halo, selamat pagi, dimanapun saudara berada. Kebenaran ketika hidup di dalam saudara, dan saudara mau hidup di dalam kebenaran, yang pertama itu bulian itu akan turun. Engkau akan disesak, dihina, dihujat, dianiaya. Itu semua bukan karena engkau, tapi karena aku di dalam engkau. Maka engkau akan mengalami hal yang seperti ini. Begitu pula dengan kasih karunia. Diganjarkan kepada saudara dan saya, kita diberi keselamatan. Justru kita dibully. Nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah lihat jemaat, kita nggak usah lihat orang di luar. Dalam keluarga kita pun saudara juga akan dibully. Oh, rupanya kamu sudah fanatik sekarang. Dikit-dikit, haleluya. Dikit-dikit memuji memuliakan Tuhan. Dikit-dikit ibadah. Dikit-dikit ibadah. Dibully. Kenapa dibully? Dilihat, disorot perilakumu. 24 jam. Wah, baru pulang di gereja kalau bisnis kayak gitu. Wah, kalau marahin pegawainya kayak gitu. Dan sebagainya, bla 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 bla, itu akan turun. Katanya apa Tuhan? Kok seperti itu kelakuannya? Itu semua akan terjadi. Tapi sekali lagi saya katakan, engkau tetap melihat kepada Tuhan, ataukah engkau tetap berharap dengan dunia? Kalau engkau berharap dengan dunia, tidak akan pernah ada habisnya. Dan itu akan menyeret engkau untuk semakin jauh kepada Tuhan. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kasih karunia aku diselamatkan. Aku dihina, aku disesat, aku dianiaya. Sesungguhnya bukan karena aku, tapi karena engkau, Allah yang ada di dalam hatiku. Itulah sebabnya saya bersyukur diberi pengenalan kebenaran firman Tuhan ini lewat pelayanan Rasul Paulus ketika dia di Efesus. Dia menyingkapkan selama ini yang selalu tertutup dalam kehidupan kita, yang kita tidak bisa mengeluarkan, tapi saat ini remanya itu keluar. Dan kita mengerti, oh iya Tuhan, kenapa aku dibully? Kenapa aku dikatakan fanatik? Kenapa aku dikatakan, wow, bentar lagi kamu jadi pendeta, sekolah pendeta aja, wah, dan lain sebagainya, bla bla bla, ya.
Dan bermacam-macam, bulian-bulian itu. Wah, ya dia itu pengen kaya, tapi dia nggak bisa kaya, makanya dia stres. Dan karena dia stres, sekarang dia tuh ngomongin gitu, khotbah seperti pendeta. Stop, nggak usah didengar. Tetap kita berharap pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Aku melihat kasih karuniamu begitu nyata, begitu besar di dalam kehidupanku. Sekalipun mereka membuli, sekalipun mereka mengatakan, Tuhan, Engkau yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Tuhan, tetapkan langkah-langkahku. Kalau Tuhan menetapkan langkah saudara dan saya, kita tidak akan membalas dengan bulian. Kita cukup tertawa. Sesungguhnya engkau belum mengerti. Engkau belum mengalami. Kalau engkau sudah mengerti, engkau mengalami, engkau pun akan melakukan seperti apa yang aku lakukan. Dan saya katakan kepada saudara sekali lagi, keselamatan itu pribadi, tidak tergantung kepada orang lain. Boleh mereka membuli, boleh mereka memaki, boleh mereka mengatakan ABCDE, tetap keputusan di tangan saudara. Kalau Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah itu, tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa malu, dan saudara tidak akan dipermalukan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kasih karunia, tanpa kita duga. Kalau Tuhan memberikan kasih karunia, kita gak berduga, kok bisa ya saya bisa sabar? Kok bisa ya saya bisa diam cuma tertawa? Dulunya, wah jangan harap kamu. Saya ini orang yang temperamental, saya ini orang yang cepat sekali untuk meledak. Dapat omongan yang gak enak langsung dar. Tapi sekarang kok bisa ya? Aku dibully seperti itu, aku dipermalukan seperti ini di hadapan keluarga, tapi aku kok diam cuma tertawa. Kalau engkau sadar engkau dirimu berada di sana, cepat masuk kamarmu. Puji muliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih anugerah yang terbesar. Tuhan berikan, karakterku mulai diubah. Karakterku dipulihkan, bukan dipulihkan sebagai karakter yang dulu, tapi dipulihkan seperti karakter yang baru, karakter Kristus. Dan ini harus disadari. Ketika engkau sadar akan kasih karunia karakter Kristus, engkau memuji muliakan Tuhan, engkau keluar dari kamar doamu sudah beda segalanya. Mereka yang tadinya membuli mengatakan sudah lupa dengan perkataannya. Tapi kalau tadi kita sakit hati, mereka sudah lupa dengan omongannya, kita masih ingat. Kita sakit hati, kita kepahitan, kita rugi sendiri. Tapi sekarang mereka sudah lupa dengan perkataannya. Dan ketika kita keluar, muka kita udah berbeda, kondisi kita sudah berbeda, situasinya pun akan berbeda, berubah. Disitulah saksi Kristus itu diperlukan. Disitulah ketika mereka sudah mulai mendekat dengan kita, seperti kita mendekat dengan Kristus, kita bersaksi, firman-Nya yang merubah aku. Karena aku suka memuji memuliakan Tuhan, aku menyadari kasih karunia Tuhan, makanya Tuhan bisa merubah aku seperti ini. Dan aku sendiri itu nggak tahu kenapa aku bisa berubah. Wow, perubahan itu hanya bisa dilihat oleh orang lain. Tapi Tuhan kita suka kan perubahan. Amin, haleluya. Dan ketika saya mendapatkan firman ini, oh Tuhan engkau sungguh luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Kita buka di ayat yang ke-18. Dari 2 Efesus, ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Haleluya. Paulus berkata bersama-sama dengan orang kudus. Aku mau supaya engkau memahami. Engkau menyelami betapa dalam, lebar dan tingginya. Full, utuh, bulat. Kasih Kristus. Kasih Kristus itu tidak melihat karena engkau turunan seorang hamba Tuhan. Kasih Kristus tidak melihat karena engkau dari bangsawan. Kasih Kristus tidak melihat karena engkau ahli waris dari kekayaan konglomerat. Kasih Kristus itu tidak melihat bahwa engkau itu orang yang pintar bergelar sampai S3 dan mendapat gelar profesor. Kasih Kristus tidak melihat itu semua. Tapi kasih Kristus itu utuh bekerja kepada orang yang percaya kepadanya. Wow, haleluya. Aku akan mengasihi engkau karena engkau juga mengasihi aku. Aku mengasihi Bapa.
Bapa mengasihi aku, maka engkau, aku dan Bapa adalah satu. Wow, luar biasa sekali. Saya nggak menyesal menjadi orang Kristen. Saya nggak menyesal mengenal Kristus. Luar biasa pengenalannya. Dari kita yang tadinya nggak tahu apa-apa, dan tadinya kita mau terseret dalam kebinasaan, tapi dirubah oleh kasih karunia-Nya. Barang siapa yang percaya di dalam namanya, wow, maka dikaruniakan keselamatan. Kita diselamatkan jiwa kita hanya di dalam nama Yesus, Tuhan saudara, Tuhan saya. Itu sebabnya, oleh karena kasih karunia ini jangan sampai hilang, jangan sampai batal, jangan sampai disia-siakan. Karena Tuhan sendiri yang memberi. Kita nggak meminta, saudara nggak minta. Tapi Tuhan yang memberi dan Tuhan yang menggerakkan. Cukup ketika engkau nurut, engkau melakukan, Tuhan tambahkan berikutnya, step by step. Langkah-langkah orang yang benar di mata Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Sampai engkau mencapai suatu titik di mana kasih karunia Kristus itu melimpah kepada engkau. Disitulah Tuhan baru mengajarkan untuk engkau bisa menabur. Halo, haleluya. Banyak orang yang diajarkan tabur itu baik, tapi mau menuainya. Untuk naburnya sulit. Ketika diajarkan, wah, hamba Tuhan ini pintar. Orang ini pintar, dia itu menggerakkan, mengaduk-ngaduk emosi seseorang untuk mereka nabur-nabur. Ujung-ujungnya dia sendiri yang menerima taburannya. Ujung-ujungnya untuk kekayaannya dia sendiri. Berapa banyak yang demikian. Itulah sebabnya saya katakan, perubahan karaktermu oleh kasih karunia Kristus yang membawa langkah demi langkah untuk engkau mencapai suatu titik pengenalan kepada Kristus, sehingga engkau di situ engkau menjadi penabur tanpa engkau memperhitungkan mau menuai, ya puji Tuhan, nggak nuai pun nggak apa-apa, nggak masalah. Nabur, kasih. Untuk ngasih ini susah bagi orang Kristen, jujur. Satu kali bisa engkau memberi, seperti di awal tadi saya katakan. Untuk yang kedua kali memberi, engkau mulai memberikan suatu penilaian underestimate, di bawah estimasi, di bawah standar. Waduh, orang ini kok seperti ini. Yang ketiga, loh, datang lagi. Duh, mukanya muka beton kali ya. Nah, nggak tahu malu kali ya. Dan mulai diberikan nasihat, mulai diberikan kata-kata. Supaya apa? Supaya malu gak datang lagi. Datang keempat kali lagi. Mulai dah. Penilaian awal sampai penilaian yang keempat sudah beda. Engkau yang sering minta tolong kepada seseorang, ingat, engkau pribadimu sudah direndahkan di bawah standar. Dan untuk yang berikutnya, nggak segan-segan yang engkau minta tolong kepada personel itu, dia memarahi engkau. Lalu, paling nggak enak kalau orang dimarahin itu. Benar. Nggak ada orang dimarahin enak, itu nggak ada. Tapi apakah dengan dimarahi dia itu bisa berubah? Sekali lagi saya katakan enggak. Yang bisa membuat dia berubah, kesaksian kita. Kita berikan kebenaran firman Allah. Bagaimana Tuhan mengubah saya? Disitulah Tuhan bisa mengubah saudara. Amin. Haleluya. Satu ayat lagi di 2 Korintus. Bentar. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan pengenalan kebenaran firman. Sekalipun yang disampaikan itu banyak, tapi saya percaya sedikit yang saudara terima, sedikit itu pula yang menjadi rema. Amin. Haleluya. Saya akhiri firman Tuhan dan saya akan berdoa untuk saudara. Tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Buat kami selalu ada dalam jalan kebenaran firman-Mu, sehingga kasih karunia-Mu tidak sia-sia atas kami. Kasih karunia-Mu menolong dan menyelamatkan kami. Kasih karunia-Mu merubah karakter kami. Kasih karunia-Mu menetap
mengarahkan langkah-langkah kami. Sampai pada akhirnya kami pun berada dalam puncak kasih karunia-Mu untuk kami bisa menabur, untuk kami bisa memberi, untuk kami bisa menolong dengan tulus. Dan ketika kami bisa menabur, bukan satu kali Tuhan, seringkali taburan itu bukan diminta Tuhan, tapi Engkau yang menggerakkan dalam hati kami untuk kami selalu menabur, dan menabur. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita semua yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Haleluya.